good person. Shouldn't wear a veil around your neck, wanna get slept, fool. You ridiculous. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Potensi kekayaan alamnya yang begitu luar biasa, yang terbentang hingga ribuan kilometer dan tersebar hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kekayaannya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi, dan kekayaan lainnya yang terkandung dalam Zamrud Khatulistiwa ini tidak dapat dihitung lagi jumlahnya. Namun, kenyataannya saat ini telah terjadi banyak pengerusakan terhadap kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Eksplorasi alam yang salah dan berlebihan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kerusakan alam. Akibatnya, potensi alam yang kita miliki semakin berkurang dan mengakibatkan banyak penderitaan bagi makhluk hidup. Mulai dari kepedihan yang dirasakan di mana hutan-hutan dibalak tanpa bekas, udara sejuk yang lagi segar yang kita hirup kini semakin sulit untuk didapat, air jernih yang malu-malu membasahi bumi Indonesia. Cerahnya langit kini menghitam akibat dari asap pabrik dan kendaraan yang semakin tidak terkontrol. Belum lagi tanah yang subur itu menjadi tandus yang mengakibatkan lumpuhnya kehidupan. Kilau kebiruan laut kini berubah menjadi genangan limbah yang mematikan hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Hingga sampai pada manusia, hewan dan tumbuhan semakin susah untuk mendapatkan tempat yang nyaman dalam tumbuh dan berkembang. Kekayaan alam ini merupakan sebuah anugerah yang maha kuasa yang diamanahkan untuk kita semua. Amanah tersebut seharusnya kita jaga dan lestarikan demi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kekayaan alam tersebut jangan hanya dieksplorasi secara besar-besaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan lingkungan, tetapi dalam kegiatan eksplorasi harus juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan dari kerusakan dan polusi. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah harus dibangun dalam menjaga bumi Indonesia ini dari kerusakan demi generasi penerus bangsa berikutnya. Kita harus belajar dari bencana yang kita dapatkan untuk menghadapi ancaman bahaya di masa akan datang. Jangan sampai ketika pohon berakhir ditebang, sungai berakhir telah tercemar, ikan berakhir telah ditangkap. Kita baru tersadar akan pentingnya kelestarian lingkungan itu. Kita baru tersadar akan pentingnya keseimbangan lingkungan itu. Kita harus menjaga warisan yang katanya surga yang jatuh dari langit ini, agar nantinya bukan hanya sekedar cerita belaka bagi anak cucu kita, tetapi mereka akan melihat secara langsung apa yang kita ceritakan memang betul-betul ada.
Ketahanan pangan keluarga menyangkut 3 hal penting, yaitu ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan. Aspek ketersediaan pangan yang tergantung pada sumber daya alam, fisik, dan manusia. Di tengah wabah COVID-19, ketersediaan juga terkendala oleh terbatasnya pilihan pangan di pasaran, berkurangnya tukang sayur keliling, dan banyaknya warung penjual makanan kaki lima yang tutup. Sementara itu, akses pangan hanya terjadi apabila rumah tangga mempunyai penghasilan yang cukup. COVID-19 yang menyebabkan penghasilan masyarakat merosot tentu menyebabkan gangguan akses pangan. Berbagai bantuan pemerintah, semisalnya program pembagian sembako ataupun program Keluarga Harapan, untuk sementara dapat menjadi penolong demi mengatasi situasi kurang pangan yang mungkin terjadi di tingkat keluarga. Selanjutnya, setelah akses pangan ialah konsumsi pangan, yang akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga nantinya bisa mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kondisi ketahanan pangan keluarga yang rapuh memunculkan kekhawatiran lanjutan, yaitu memburuknya status gizi masyarakat. Banyak faktor yang menentukan ketahanan gizi. Kemiskinan yang menyebabkan sulitnya akses pangan diyakini sebagai faktor terpenting yang menghalangi terwujudnya ketahanan gizi yang maksimal. Munculnya masalah kurang gizi, termasuk stunting yang dialami negara-negara yang sedang berkembang, merupakan indikasi lemahnya ketahanan gizi di kalangan penduduknya. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita kurang gizi atau malnutrisi masih relatif tinggi, meski ini diakui sudah lebih baik daripada dekade sebelumnya. COVID-19 bisa jadi menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas pangan dikonsumsi masyarakat. Ibu hamil termasuk kelompok rawan yang bisa terdampak kurang pangan akibat COVID-19 yang memorak-porandakan ekonomi masyarakat. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get laid.